Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keimanan Channel. Masuk ke alam kubur adalah langkah pertama setelah seseorang mengalami kematian. Suatu fase baru yang disebut sebagai alam barzakh. Ini dianggap sebagai momen yang paling menakutkan. Saat kita pertama kali tersadar bahwa kita telah meninggal. Seseorang yang telah meninggal mungkin akan merasa tidak percaya setelah meninggalkan dunia yang fana ini, dan merasa seperti dalam mimpi ketika berada di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menjadi yang pertama kali datang. Kedatangan mereka di alam kubur ini dijelaskan sebagai sesuatu yang cukup menakutkan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan maksiat selama hidup mereka. Namun tidak bagi orang-orang yang taat kepada Allah selama hidup mereka. Ketika mereka pertama kali berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Ada 6 pertanyaan di alam kubur ini yang akan menentukan perjalanan selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah seseorang akan ditempatkan bersama para nabi, ulama, dan pemimpin yang adil di surga, atau sebaliknya, memasuki neraka dan mengalami siksaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat ketika seseorang pertama kali memasuki alam kubur ialah, yang pertama, Man Robbuka, siapa Tuhanmu? Ma'adinuka, apa agamamu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Ma'akitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang terakhir adalah, Man Ikhwanuka, siapa saudaramu? Memang betul, kehidupan di alam barzakh atau alam kubur sering disinggung di Al-Quran dan hadis, beserta hukuman yang tak kenal ampun bagi yang berdosa. Namun, bagi mereka yang berbuat baik, akan merasakan ketenangan dan kesenangan. Berikut ini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bagaimana perjalanan manusia setelah meninggal. Jadi, di alam kubur sudah menanti kehidupan yang baru dan penuh misteri. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Nasa'i, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Thayalisi. Dikomentari oleh Al-Hakim. Hadits ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Zahabi. Dan berikut adalah isi hadisnya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Anshor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadits ini, perawi hadits menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian, beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tak lama, beliau melihat lagi ke langit kemudian menunduk, hingga 3 kali. Setelah itu, beliau bersabda kepada para sahabat, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Beliau bersabda seperti itu sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas beliau pun berdiri dan berdoa, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur." Beliau mengucapkan doa itu sebanyak 3 kali. Itulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya, lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabatnya. Lantas, apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikabarkannya bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur.
dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Sesungguhnya, seorang hamba yang beriman, ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya, akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba tadi. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan, sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Surat Al-Fajr ayat 89. Ruh pun langsung melaksanakan perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensholatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian, tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi sampai-sampai memenuhi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aroma itu keluar dari ruh, bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi." Rupanya itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal saleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan, aroma wangi dari orang yang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang saleh. Dapat dipastikan, aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab, banyak sekali kabar mutawatir, baik yang klasik maupun yang modern, tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup. Namun, terkadang ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit ketujuh. Di perjalanan, setiap kali berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang wangi sewangi minyak misik itu. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para malaikat penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar oleh para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Allah berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Iliyin." Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Surat Al-Muthaffifin, ayat 19-21. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin,
Lalu dikatakan kepada mereka, kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka. Darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi. Hal itu sebagaimana dilansir dalam Al-Quran, dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Surat Toha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit, dan namanya dicatat dalam Illiyin, ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing. Setelah ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya yang ada di dalam kubur, maka hanya Allah yang Maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya, ia akan didatangi oleh dua malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukkanlah hamba tersebut oleh mereka. Lalu hamba itu ditanya. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Tuhanmu? Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu menjawab, agamaku adalah Islam. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul, yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, Rasulku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan yang keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah atau ujian di dalam kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu, tidak berguna sedikit pun kecerdasan, tipu daya, dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkan. Sebab, orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar, hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya, sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Hal itu sejalan dengan firman-Nya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun, itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa di dunia. Setelah itu, terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintah para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, hambaku itu benar, maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya. Berilah pakaian dari surga untuknya. Bukalah sebuah pintu ke surga untuknya. Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya. Dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu. Datanglah kepada hamba tersebut sesosok laki-laki, atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Kemudian, laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hatinya. Dalam hadits ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Dia berkata, gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Sang hamba pun mencoba mencari tahu, siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia lalu bertanya, semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan.
Namun belakangan, sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira itu adalah amal saleh yang pernah dikerjakannya selama di dunia. Sementara harta kekayaan keluarga dan anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya dalam kuburnya. Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu, kecuali dulu engkau bergegas menaati Allah, serta selalu berusaha menjauhi kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu, berkat keimanan dan kesolehan masing-masing. Seperti yang diungkap dalam hadits, pada hari itu, sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya, seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan. Tidak heran jika setelah seorang hamba melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut, menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Maka disampaikanlah kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, pasti terjadi." Adapun orang yang tidak pernah memikirkan akhiratnya dan hanya sibuk dengan seluruh urusan dunia, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain kafan kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itulah malaikat pencabut nyawa duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai ruh yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka, ruh orang kafir tadi ketakutan dan berlarian di sekujur tubuhnya. Kemudian, malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi brudi yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, dalam sekejap telah diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu ruh tadi segera dibungkus dengan kain kafan kasar, dan tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit, dunia, mereka minta izin untuk memasukinya namun tidak diizinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka, orang-orang kafir, pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga, sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruh tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukkannya seraya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Kedua malaikat kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Kedua malaikat bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya.
Saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkanlah neraka baginya, dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dipres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba, datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor, dan berbau sangat busuk seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Wajahmu menegakkan kesialan. Lalu seseorang yang bermuka buruk itu menjawab, "Aku adalah dosa-dosamu." Maka orang kafir itu berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Seru orang kafir tadi. Dan begitulah keadaan seseorang yang sudah berada di alam kubur. Semuanya akan ditentukan oleh amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Tentu saja, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan menghadapi kematian? Kita perlu meningkatkan amal ibadah kita, agar terhindar dari siksa alam kubur dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dari malaikat tersebut. Selain itu, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetaplah berdoa, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, "Allahumma inni a'udzubika min azzabi jahannama wa min azzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Doa ini berarti, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Dajjal." Semoga gambaran singkat mengenai alam kubur dan pertanyaan yang ada di dalamnya ini dapat membantu sesama muslim untuk terbebas dari siksa dan menuju akhirat. Dan semoga video singkat ini memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.